Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurgita Nur Sofia, kelas C, NPM 2111308 dari Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan membahas tentang project tracing. Di sini saya diberikan kesempatan untuk membahas kuis keempat. Di dalam kuis keempat sudah ada tabel activity, impact progressor, time, dan cost. Dan pertanyaan pada kuis keempat itu, apabila proyek akan dipercepat 5 kali, tentukan kegiatan mana yang dipercepat dan berapa biaya percepatannya. Di sini sebelum kita masuk pada pembahasan, jadi saya menjelaskan dulu apa itu project tracing. Project tracing adalah tindakan untuk mengurangi durasi keseluruhan pekerjaan setelah menganalisa alternatif-alternatif yang ada dari jaringan kerja, bertujuan untuk mengoptimalisasikan waktu kerja dengan biaya terendah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Di sini kita buat dulu bagannya. Di sini aktivitas A tidak ada yang mendahului, aktivitas B tidak ada yang mendahului, aktivitas C tidak ada yang mendahului. Di sini kita buat, kita awali dengan start. Selanjutnya aktivitas D didahului oleh B, D didahului oleh B, E didahului oleh A, E didahului oleh A, F didahului oleh C dan D, F didahului oleh C dan D, G didahului oleh B, G didahului oleh B. Nah, diakhiri dengan finish. Semua aktivitas diakhiri dengan finish. Selanjutnya kita mendapatkan ada 4 lintasan. Yang pertama ada AE, BG, BDF, dan CF. Untuk lintasan pertama nilainya itu 11, lintasan kedua 9, lintasan ketiga itu 14, lintasan keempat ada 13. Untuk jalur kritis yang kita dapatkan untuk nilai terbesarnya di lintasannya itu ada pada B dan F. Jadi di sini ada 14. Ini untuk jalur kritisnya. Selanjutnya kita masuk pada tabel, kita membuat tabel baru yaitu activity, crash cost, dan time period. Di sini saya sudah mengerjakan untuk nilai dari saya sudah mencari nilai dari crash cost activity, setiap activity dan periodenya. Dan untuk mencari crash cost, kita bisa menggunakan rumus tersebut. Di sini rumusnya saya sudah tulis, yaitu crash cost dikurang normal cost dibagi normal time dikurang crash time. Jadi ini activity A atau aktivitas A 1.300 dikurang 1.000 dibagi 7 dikurang 4 itu hasilnya 100. Selanjutnya activity B 800 dikurang 600 dibagi 5 dikurang 4 itu 200. Aktivitas C 700 dikurang 400 dibagi 7 dikurang 5 itu 150. Aktivitas D 550 dikurang 500 dibagi 3 dikurang 2 itu 50. Selanjutnya yang E 1.200 dikurang 800 dibagi 4 dikurang 2 itu 200. Seperti itu juga dengan F dan G. Contoh cara mengerjakannya bisa menggunakan rumus tersebut. Selanjutnya kita masuk pada contoh cara mencari time period. Di sini untuk mencari time periodenya itu kita bisa mengurangkan nilai time. Di sini 7 dikurang 4 itu untuk aktivitas A, 7 dikurang 4, 3. Untuk aktivitas B, 5 dikurang 4, 2. 5 dikurang 4, 1. Selanjutnya, untuk yang aktivitas C, 7 kurang 5, 2. Aktivitas D, 3 kurang 2, 1. Sampai seterusnya untuk aktivitas E, F, dan G. Untuk cara mencarinya juga sama. Selanjutnya, kita membuat tabel untuk jalur kritis. Di sini kan kita sudah mendapatkan tuh jalur kritis B, D, dan F. Kita mendapatkan jalur kritisnya. Kemudian kita buat pada tabel. Di sini B, D, dan F. Untuk crash cost dari B itu 200 dan time periodenya 1. Untuk crash cost dari D itu 50 dan time periodenya 1. Dan crash cost dari F itu 200 dan time periodenya 3. Selanjutnya, di sini kita bisa melihat dari ketiga dari jalur kritis ini nilai crash cost yang paling rendah yang mana? Di sini ada pada aktivitas D. Berarti untuk yang pertama kegiatan D dipercepat 1 minggu dengan biaya percepatan 50 sehingga panjang lintasan menjadi 13 minggu.
Nah, berarti di sini untuk nilai untuk time periodenya atau nilai pada time-nya itu, ini kan tadi 1, tapi karena kita sudah percepat 1 minggu, berarti ini habis. Selanjutnya di sini untuk yang F, kegiatan F dipercepat 1 minggu dengan biaya percepatan 200, sehingga panjang lintasan menjadi 12 minggu. Nah, di sini kan kita sudah pakai 1 minggu waktunya, berarti di sini sisa 2. Selanjutnya kita masuk pada tabel berikutnya, yang dimana ada activity, crash course, dan time periode. Di sini, ini jalur kritis yang kita sudah dapatkan tadi, yang kita sudah dapatkan itu BDF. BDF. Tapi karena nilai D-nya ini sudah habis, berarti kita masukkan saja nilai B dan F. B dan F. Selanjutnya yang ini kita masukkan lintasan-lintasan yang kita sudah cari tadi, ada BG, AE, CF. Nah, habis itu kita cari percepatannya lagi, kita cari percepatannya. Caranya itu kita tambahkan dari nilai-nilai yang kita ambil dari jalur kritis, ditambahkan dengan lintasan yang kita sudah cari sebelumnya. Di sini kita ambil lintasan yang pertama itu ada di kegiatan aktivitas B, A, dan C. Jadi kegiatan B, A, dan C percepat 1 minggu dengan biaya percepatan 450, sehingga panjang lintasan menjadi 11 minggu. B 200, A 100 ditambah dengan 150, itu hasilnya 450. Nah, di sini kan nilai B itu ada 2. Nilai B ada 2. Berarti kita cuma pakai 1 saja karena ini sama. Jadi di sini itu nilai ininya habis. Nilai waktunya ini udah habis, udah 0. Ini udah 0 ya, B-nya udah 0. Ini kita kasih tanda pakai tinta merah. Habis. Ini juga kan sama, jadi ini berarti 0 juga. Ini sudah habis. Selanjutnya itu yang kedua itu ada kegiatan F dan A. Karena di sini di jalur kritis cuma ada B dan F, dan B-nya ini sudah habis, berarti kita harus pakai jalur kritis yang tersisa itu adalah F. Jadi kita pakai yang F dan A. F kita ambil di lintasan lainnya itu A, kita ambil di lintasan lainnya. Ini kan tadi yang di A kita ambil, habis itu berarti kegiatan F dan A dipercepat 1 minggu dengan biaya percepatan 300, sehingga panjang lintasan menjadi 10 minggu. Jadi di sini yang F juga kita kurangi dulu juga waktunya karena sudah dipakai 1 minggu. Jadi ya karena sudah dipercepat 1 minggu, jadi di sini sisa 1 waktunya, dan yang A sisa 2. Selanjutnya di sini untuk kegiatan yang terakhir, yang kelima, kegiatan F dan A. Karena yang F masih ada, berarti kita gunakan di lintasan kritis yang masih tersisa adalah F. Jadi kita gunakan yang F. Di sini yang F itu kegiatan F dan A dipercepat 1 minggu dengan biaya percepatan 300, sehingga panjang lintasan menjadi 9 minggu. Jadi, yang F itu 200 ditambah dengan A 100, 300. Jadi, di sini kan F itu waktunya masih ada 1, berarti sekarang sudah habis, sekarang sudah dipakai. Dan yang A itu sisa 1. Baik, selanjutnya di sini ada tabel keterangan. Jadi tabel keterangan itu tabel yang bisa dibilang memudahkan kita juga, memudahkan supaya kita lebih tahu kegiatan mana saja yang dipercepat dan biaya percepatannya berapa, terus lintasan apa saja tadi yang kita sudah hasilkan, terus di minggu berapa minggu saja yang sudah dihasilkan dari setiap lintasan. Di sini untuk lintasan BDF itu untuk minggu ke-0 itu 14, minggu ke-1 13, minggu ke-2 12, minggu ke-3 11, minggu ke-4 10, minggu ke-5 9, dengan lintasan terus selanjutnya lintasan BG itu minggu ke-0 9, minggu pertama 9, minggu ke-2 9, minggu ke-3 8, minggu ke-4 8, minggu ke-5 8. Lintasan AF
minggu ke-0 11, minggu ke-1 11, minggu ke-2 11, minggu ke-3 10, minggu ke-4 9, minggu ke-5 8. Selanjutnya lintasan CF itu minggu ke-0 itu 13, minggu ke-1 itu 13, minggu ke-2 12, minggu ke-3 11, minggu ke-4 10, minggu ke-5 9. Selanjutnya kegiatan yang dipercepat itu ada pada minggu pertama itu D, terus minggu kedua F, minggu ketiga BAC, minggu keempat FA, dan minggu kelima FA. Selanjutnya biaya percepatannya itu untuk minggu pertama 50, minggu kedua 200, minggu ketiga 450, minggu keempat 300, dan minggu kelima 300. Baik, sekian pembahasan dari saya untuk mengenai project tracing. Kuis keempat, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.